Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam yang mulia ini Allah izinkan kita untuk bermajelis kembali, duduk bersama kembali untuk talabul ilmi. Kita berharap kepadanya semata ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, yang kelak kita jadikan hujjah, kita jadikan bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Usul, Syarhu Thalathatil Usul, yang ditulis oleh Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim hafizahullah ta'ala, imam dan khatib Masjid Nabawi. Kita masih pada pembahasan tentang tawakal. Dan pembahasan ini adalah akhir dari pembahasan tentang tawakal. Beliau menyampaikan, wa man kana Allahu kafihi tayassarat umuruhu wa lam yatma' fihi ahadun. Orang jika dia telah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang Allah Subhanahu wa taala yang langsung menjadi zat yang mencukupi dirinya, maka seluruh urusannya akan mudah. Walam yatma' fihi ahadun, dan orang lain tidak akan tamak kepadanya. Orang kalau dia benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menjadi pencukup bagi dirinya. Allah kafihi, Allah yang akan menjadi pencukup pada dirinya. Walam yatma' fihi ahadun, dan orang lain tidak akan tamak kepadanya. Sehingga apa? Kalau Allah sudah mencukupi untuk dirinya, Allah yang secara langsung mencukupi untuk dirinya, maka seluruh urusannya akan jadi mudah. Ini diantara buah tawakal. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-isti'anatu billahi wat tawakkulu alaihi wal laja'u ilaihi wad du'a'u lahu hiya allati tuqawwi al-'abda wa tuyassiru alaihi al-umur. Walihada qala ba'du salaf, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Beliau menukilkan ungkapan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Taimiyah, al-isti'anatu billah, memohon aun, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan, Pak, Bu, seorang hamba itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan? Setiap waktu.
Setiap waktu kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Minimal setiap rakaat salat kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ma'unah atau aun. Dan hukumnya adalah wajib. Bahkan hukumnya adalah rukun daripada salat. Bukankah tatkala kita salat kita membaca surat Al-Fatihah? Bukankah di dalam surat Al-Fatihah terdapat permohonan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu-lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu pula aku memohon pertolongan. Setiap rakaat kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin tanpa pertolongan dari Allah kita akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, hari-hari kita, baik yang berupa ibadah ataupun selain ibadah. Semuanya butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, memohon pertolongan kepada Allah dan bertawakal kepadanya, wallajau ilaihi, dan bersandar kepadanya, kepada Allah, waddu'a'u lahu, dan berdoa kepada Allah atau mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Taimiyah, yallati tuqawwil abda. Ini adalah perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang hamba jadi kuat. Dengan memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepadanya, seorang hamba akan menjadi kuat. Wa tuyassiru alaihi al-umur. Seluruh urusannya akan menjadi mudah. Seluruh urusannya akan menjadi mudah dengan memohon pertolongan, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau, sebagian pendahulu kita, sebagian salaf kita mengatakan, man sarrahu an yakuna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Siapa saja orang yang ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaknya dia bertawakal hanya kepada Allah. Orang yang paling kuat adalah orang yang tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balasan yang lain bagi orang yang hanya bertawakal kepada Allah, walam yadhkur ta'ala litawakkuli jazaan ghaira tawalli kifayatil abdi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan balasan bagi tawakal kecuali hanya satu saja. Pertemuan yang lalu telah kita singgung. Apa itu? Balasan bagi orang yang bertawakal kepada Allah, balasannya adalah kifayatul abdi. Allah akan menjadi pencukup bagi si hamba tersebut. Balasannya hanya ini saja. Cukup atau tidak, Pak, Bu? Cukup atau tidak? Kalau Allah yang menjadi pencukup bagi kita, cukup. Semua yang kita butuhkan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'ti fi ayyi ibadatin minal ibadat. Namun balasan berupa kecukupan dari Allah ini tidak Allah berikan pada ibadah apapun. Mananya Pak? Hanya Allah berikan pada ibadah yang berupa tawakal saja. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan menjadi pencukup baginya. Fahuwa hasbuh. Barang siapa yang sholat, Allah akan jadi pencukup, nggak ada ayatnya. Puasa, Allah menjadi pencukup, nggak ada ayatnya. Tapi kalau tawakal, waman yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Jadi kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah balasan khusus dari Allah bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya.
illa fi maqamit tawakkul. Allah tidak memberikan balasan dengan kecukupan kecuali hanya pada tawakal saja. Fadalla ala 'idhami sya'ni tawakkuli wa fadilatihi. Maka ini menunjukkan agungnya kedudukan tawakal dan juga fadilahnya, keutamaan tawakal. Wa annahu ajallu anwa'il ibadah. Dan tawakal ini selain diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kecukupan, tawakal juga merupakan ajallu anwa'il ibadah. Jenis ibadah yang paling mulia. Tawakal merupakan jenis ibadah yang paling mulia. Kita tahu ibadah itu banyak. Ibadah banyak. Dan masing-masing ibadah tersebut yatafawat ba'duha ba'dan. Saling berbeda-beda. Ya, tingkatannya berbeda-beda, keutamanya berbeda-beda. Nah, tawakal ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu a'dhamul asbabi fi jalbil manafi'i wa daf'il madar. Kemudian juga tawakal merupakan sebab terbesar untuk mendatangkan kemanfaatan dan juga menolak kemadharatan. Tawakal menjadi sebab terbesar. Beberapa pertemuan yang lalu kita sebutkan tentang ya di antara jenis tawakal, orang mengambil sebab yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tersebut ya berikhtiar dengan ikhtiar yang diperintahkan. Kemudian ada pula orang yang mengambil sebab melakukan ikhtiar dengan ikhtiar yang hukum asalnya adalah mubah. Kemudian ada pula orang yang berikhtiar mengambil sebab dengan sebab atau ikhtiar yang hukumnya adalah haram. Masih ingat contohnya tentang apa? Tentang orang berobat. Ikhtiar kesehatan, ikhtiar penyembuhan. Maka dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil sebab kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah, ini adalah sebab datangnya manfaat dan tertolaknya madarat. Datangnya kebaikan dan hilangnya keburukan. Tsumma qala ta'ala, setelah ayat yang Allah sebutkan dalam surat At-Taghabun, "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Allah sebutkan innallaha balighu amrih. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang akan mengantarkan urusannya. Allah yang akan memudahkan urusannya. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu. Sehingga orang yang bertawakal balasannya adalah Allah akan menjadi pencukup baginya. Kemudian Allah akan mudahkan bagi orang yang bertawakal ini. Innallaha balighu amri. Bahasa kita, Allah akan sukseskan orang tersebut. Keinginannya akan Allah berikan. Cita-citanya akan Allah berikan. Apa yang ingin dia gapai Allah kasih. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu. Sehingga tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah kehendaki. Allah kalau sudah berkehendak, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa menolaknya. Satu ayat yang sering kita hafal, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah, urusan Allah, perkara yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah menghendaki perkara tersebut, Allah akan katakan kun, jadilah. Maka perkara yang Allah kehendaki tersebut jadi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Siapapun orangnya tidak akan bisa. Baik dari kalangan manusia, dari kalangan jin, dari kalangan malaikat, ataupun makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada. Makanya aneh. Sebagian orang mempercayai dongeng-dongeng khurafat. Tanya ada wali fulan, ada habib fulan. Ya, ketika Allah akan melakukan sesuatu, dia stop.
nanti dulu. Ya. Kenapa? Karena Habib Fulan belum kasih izin, belum kasih. Allah musta'an, ini dongeng khurafat. Allah Subhanahu wa taala tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. La yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Sama sekali tidak ada seorang makhluk pun yang bisa melemahkan, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, baik mereka yang ada di atas muka bumi ataupun yang ada di atas langit. Apalagi makhluk yang sudah mati. Sebagian wali yang dipuja-puja, wali-wali yang sudah mati. Hidupnya pun tidak jelas. Hidupnya pun tidak jelas. Kemudian ketika sudah mati dipuja-puja. Sudah mati katanya bisa ya menangguhkan apa yang Allah kehendaki. Ini dongeng-dongeng khurafat yang kita sebagai seorang muslim yang cerdas harus menjauhi dan bertebaran di media sosial, ya, di YouTube, di media sosial secara umum bertebaran. Maka kita kalau ya qadarullah menjumpainya, lewati. Kenapa? Karena isinya adalah syubhat. Apa itu syubhat? Kerancauan dalam berpikir, pemahaman yang nyeleneh, tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan mereka para wali, mereka para habaib, mereka orang-orang soleh, para aulia. Jangankan mereka, Nabi saja tidak mampu menolak Allah apa yang Allah takdirkan. Nabi saja tidak mampu menolak apa yang Allah takdirkan. Dan sejarah mencatat hal tersebut. Apakah pernah Nabi menurunkan hujan emas dari langit? Tidak pernah. Menurunkan hujan air saja Nabi tidak pernah. Apalagi sampai hujan emas. Bahkan Nabi SAW dalam peperangan beliau terluka. Tidak bisa menolak apa yang Allah kehendaki untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terluka, pipinya terkena, bahasa kita, helm perang, giginya terkena sabetan musuh kemudian lepas. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi putranya meninggal. Ketiga putra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya meninggal. Dan Nabi tidak bisa menolak. Nabi tidak bisa menolak. Bahkan seluruh anak Nabi meninggal sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Fatimah. Dan Nabi tidak bisa menolak. Ini Nabi, makomnya Nabi, kedudukannya Nabi seperti ini. Apalagi manusia selain Nabi. Apalagi manusia selain Nabi. Tentu tidak mampu lagi untuk menolak, menunda apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'jizuhu syai'un aradahu. Tidak ada seorang pun yang bisa menahan, melemahkan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita bertawakal kepada Allah dengan benar, maka Allah akan menjadi pencukup bagi kita. Kemudian apa yang kita inginkan akan Allah kehendaki, akan Allah mudahkan. Kalau Allah sudah mudahkan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Tidak ada seorang pun yang bisa menundanya. Beliau menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah, wa amma arjahul makasib fattawakkulu 'ala Allahi wathiqatu bikifayatihi wa husnudz dhanni bihi. Wa dzalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi an yalja'a fihi ila Allahi wa yad'uhu. Kata beliau, al-makasib, al-maksab, proses yang bisa mendatangkan manfaat, yang paling arjah, paling rajih, paling kuat, paling baik. Bentuknya apa? Fattawakkulu 'ala Allah. Bentuknya adalah bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan proses ikhtiar, yang paling bagus mendatangkan manfaat, kebaikan adalah bertawakal. Tidak hanya sebatas ya berikhtiar saja, namun bertawakal. Kemudian diikuti dengan wathiqatu bikifayatihi. Thiqah, yakin betul dengan kecukupan yang akan Allah berikan. Sebagian kita
atau sebagian orang, jangan kita. Sebagian orang, mereka ketika melakukan sebab berikhtiar, setelah itu mereka tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hasilnya untuk dirinya. Dia tidak thiqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnudzanni bihi, dan juga diikuti dengan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana ala dzanni abdi bi. Aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang para hambaku duga tentang diriku. Sesuai dengan dzan para hambanya. Falyadzunna ma syaa. Kata Allah, silahkan mereka menyangka tentang diriku sekehendak mereka. Maka kita sebagai orang yang cerdas, kita menyangka dengan prasangkaan yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Allah akan berikan apa saja yang kita inginkan. Kalau dengan manusia saja, sering kita katakan, sering kita sampaikan, bahwa ya yang husnudzon, aja suudzon sama orang itu. Orang tuh mbok ya yang husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Ini kepada orang. Kita berbaik sangka, husnudzon, dengan harapan orang tersebut akan betul-betul sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berbaik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah, tentu Allah akan lebih dan lebih daripada manusia yang kita baik sangkai. Wallahu taala alam. Wa dzalika annahu yanbaghi lil muhtammi bi amri rizqi an yalja'a fihi ila Allah wa yad'uhu. Yang demikian itu seyogyanya bagi orang yang memang dia memiliki ihtimam, memiliki fokus terhadap permasalahan rizki, hendaknya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepadanya. Kalau kita, terutama kaum laki-laki, sebagai orang yang bekerja mencari rizki, maka hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mencari rizki. Hendaknya kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki dan berdoa hanya kepadanya. Kita cari rizki, mintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang cari rizki, ya, dikasih rizki sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngasih rizki. Begitu dia dapat rizki, dia gunakan rizkinya ini untuk apa? Untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki yang Allah berikan kepadanya dia ini digunakan untuk melakukan kesyirikan. Dan ini terjadi baik di zaman dahulu ataupun zaman sekarang. Zaman dahulu seperti yang pernah terjadi. Orang dia memiliki hewan. Dia memiliki kambing. Dia pelihara kambing tersebut. Dia gemukkan. Dan ketika sudah besar, ketika sudah gemuk, dia sembelih untuk berhala. Dia datang ke berhala, apapun bentuknya, pohonkah itu, atau patungkah, atau batu besar, baik yang di tengah-tengah padang pasir, tengah hutan, ataupun yang memang sudah dibangun, atau bahkan kuburan. Dia datang ke berhala tersebut, kemudian dia sembelih kambing yang telah dia gemukkan tadi. Maka ada orang yang arif, ada orang yang cerdas, dia datang dan mengatakan, kambing yang Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Siapa Pak Bu yang menciptakan kambing? Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan untuk menumbuhkan rerumputan yang dimakan oleh si kambing ini. Si kambing makan rumput. Rumput ini ditumbuhkan oleh hujan. Kemudian si kambing juga minum dari air hujan, apalagi kalau di padang pasir. Kemudian kambing ini besar dengan rizki dari Allah. Dia yang menciptakan Allah, yang ngasih rizki Allah.
kemudian setelah besar engkau gunakan, engkau korbankan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukanlah orang yang berakal, orang semacam ini. Ini bukanlah orang yang berakal. Maka orang yang berakal ketika dia mencari rizki, dia mencari dengan cara yang benar, dibenarkan oleh syariat, dan dia berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menjumpai di antara masyarakat kita mungkin masih banyak yang mereka mencari pesugihan. Kata mereka ikhtiar, mencari pesugihan, datang ke gunung A, datang ke orang pintar B, datang ke Pak Anu, Mbah Anu, Mbok Anu, dan seterusnya. Pakai logika saja. Kalau memang Mbok Anu, Bu Anu, Pak Anu ini bisa mendatangkan rizki dengan jampi-jampi yang dia berikan, dengan jimat yang telah dia buatkan. Pertanyaannya, kenapa Mbok Anu ini atau Pak Anu ini tidak mencari rizki sendiri? Faham atau tidak analoginya? Sebagian orang datang kepada orang pintar yang katanya bisa ngasih ikhtiar, pesugihan. Yang jadi masalah ini orang pintar kenapa dari dulu profesinya seperti itu? Kalau dia memang orang pintar, dia sendiri yang pakai jimatnya untuk mencari kekayaan tersebut. Sama halnya dengan orang yang mungkin mereka menduga bahwa dirinya tahu ilmu-ilmu gaib, tahu peninggalan pusaka-pusaka kerajaan-kerajaan terdahulu. Kerajaan apa, Pak? Yang Mojopahit, apa malih, Mataram, Kediri, Singosari, Sriwijaya, dan seterusnya. Datang ke pohon-pohon besar, ke batu-batu tua, katanya menarik energi dari pusaka tersebut. Ngapain capek-capek? Kenapa nggak menarik emas saja langsung dari perut bumi? Ditarik emasnya kan, daripada energi dari pusaka-pusaka tersebut gak ada manfaatnya. Tarik saja emas, atau tarik saja sekalian minyak bumi, ya kan? Akan mendatangkan kekayaan. Allahul musta'an. Maka orang yang akalnya sehat tentu akan berpikir secara logika. Logika kita tidak masuk, ya, pemahaman semacam itu tidak masuk. Wallahu taala alam. Selanjutnya kata penulis, warahatun nafsi fi tafwidhi amriha li khaliqiha. Ketenangan jiwa, rahatun nafsi, yaitu adalah caranya dengan menyerahkan seluruh urusan yang dimiliki oleh si jiwa tersebut li khaliqiha, kepada sang pencipta jiwa tersebut. Masing-masing diri kita, Bapak Ibu rahimakumullah, memiliki jiwa. Kita memiliki jiwa. Kalau kita ingin tenang jiwa kita, maka serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan beban pada diri kita. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazdadu ta'alluquha bi ibra'iha idza tadzakkarat anna ar-rabba 'alimun bihaliha. Dan akan semakin kuat ketergantungan jiwa tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ada yang salah. Wa yazdadu ta'alluquha bi bari'iha. Semakin kuat ketergantungan jiwa terhadap sang penciptanya, al-bari. Itu dari kata al-bari. Maknanya adalah sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Al-bari salah satu asmaul husna. Al-bari salah satu asmaul husna. Jiwa kita ini akan semakin kuat ketergantungan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Idza tadzakkarat anna ar-rabba 'alimun bihaliha. Tatkala jiwa kita ini sadar, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui terhadap kondisi keadaan jiwa kita. Kita lagi butuh, Allah tahu. Kita lagi butuh, kita berikhtiar. Kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Sehingga kita menjadi enteng. Dahlah, bismillah. Nanti Allah yang akan menentukan hasilnya. Kemudian kita sadar, oh iya, Allah kan maha alim. Allah maha mengetahui.
termasuk kondisiku saat ini. Maka kita akan semakin tenang. Allah tidak akan menyia-nyiakan diriku. Kalaupun mungkin sekarang belum berhasil, maka boleh jadi ini adalah ujian supaya aku berusaha lagi. Semakin tenang. Rahimun bi amriha. Kalau si jiwa ini, kalau diri kita ingat, diri kita paham betul bahwasanya Allah Rahim, Maha Penyayang bi amriha terhadap urusan jiwa tersebut, urusan jiwa kita. Qadirun ala kashfi dhurriha. Allah Maha mampu untuk menyingkap madarat yang mungkin bisa menimpa jiwa kita. Karimun ya'juruha ala musibatiha. Kita mengetahui bahwasanya Allah Karim, Maha baik. Dia akan memberikan pahala atas musibah yang menimpa diri kita. Wa yakhlifu laha 'iwadan khairan mimma fata anha. Dan kita tahu betul bahwasanya Allah akan memberikan ganti untuk kita dengan ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang dari diri kita. Akan semakin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar bertawakal saja, namun kita tahu betul Allah tidak akan menyia-nyiakan diri kita. Allah Maha tahu terhadap kondisi kita. Allah Maha mampu untuk menyingkap apa yang sedang menimpa diri kita. Allah Maha mampu untuk memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang telah hilang dari diri kita. Ini akan menjadi tambah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sadaqat tawakkulu 'ala Allah tahaqqaqatil muna bi amrillah. Dan jika seseorang tawakalnya kepada Allah benar-benar jujur, benar-benar betul, tahaqqaqatil muna, cita-citanya akan terrealisasi bi amrillah dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang jujur dalam bertawakal, betul-betul dalam bertawakal, tulus dalam bertawakal kepada Allah, maka semua yang kita inginkan akan direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Wa man sadaqa tawakkulu 'ala Allah fi husuli syai'in nalahu." Siapa saja orangnya yang jujur, tulus dalam bertawakal kepada Allah, dalam berusaha untuk meraih apa yang dia inginkan, nalahu, dia akan meraihnya. Fa in kana mahbuban lahu mardiyan kanat lahu fihi al-aqibatul mahmudah. Jika perkara yang dia inginkan kemudian dia bertawakal kepada Allah adalah perkara yang memang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, maka dia akan mendapatkan kesudahan yang baik. Orang yang berusaha mencari sesuatu, merealisasikan cita-cita dan keinginannya, kalau memang cita-cita yang dia inginkan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha kemudian berusaha bertawakal kepada Allah. Kalau memang Allah cintai, maka tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga akan dia dapatkan. Falahu al-aqibah al-mahmudah. Dia akan mendapatkan kesudahan yang terpuji, yang baik. Wa in kana maskhutan mabghudan kana ma hasala lahu bitawakkulihi madarratan alaih. Demikian pula sebaliknya, kalau orang dia berusaha, berikhtiar, dia ingin mendapatkan, meraih perkara yang buruk, tapi selama proses dia berikhtiar, dia bertawakal kepada Allah, ingin dapat perkara yang buruk, ingin bermaksiat misalkan, dia berangkat, mengambil sebab, berikhtiar sambil bertawakal kepada Allah, boleh jadi Allah akan kabulkan, Allah akan wujudkan keinginan dirinya berupa maksiat tersebut. Namun ma hasala lahu bitawakkulihi madarratan alaih. Dia akan mendapatkan madarat. Dan kita menyaksikan banyak orang yang berangkat bismillahirrahmanirrahim ala Allah la haula wala quwata illa billah. Arep nang dilek mau bermaksiat, bertawakal kepada Allah, mengambil sebab kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan wujudkan? Boleh jadi Allah akan wujudkan. Allah akan realisasikan. Namun di balik itu semua akan menjadi madarat untuk dirinya. Wa in kana mubahan hasalat lahu maslahatut tawakkuli duna maslahati
ma tawakkala fihi illam yasta'in bihi ala ta'atihi. Tadi yang diperintahkan sudah, maka akan mendapatkan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Yang diharamkan, dia berusaha dan bertawakal, boleh jadi Allah akan realisasikan, tapi akan menjadi madarat. Yang ketiga, perkara yang hukum asalnya adalah mubah. Hukumnya adalah mubah, yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Kalau memang perkara yang dia usahakan ini, dia niatkan untuk ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Contohnya apa, Pak? Berikhtiar, kemudian bertawakal dalam menggapai mendapatkan sesuatu yang mubah. Contohnya apa? Bisnis. Bisa. Bisnis. Hukumnya adalah mubah. Tinggal kita niatnya apa? Kita ngapain bisnis? Apakah hanya untuk cari kekayaan, cari uang? Atau di balik itu semua ada niat terselubung. Kalau saya bisnis sukses, saya mau tabung per bulan 5 juta, 10 juta, supaya dalam 2 tahun saya bisa umroh sama keluarga. Digunakan, dia niatkan dari bisnis ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semacam ini, illam yasta'in bihi ala ta'atihi. Ya, dia akan mendapatkan perkara sesuai dengan yang dia niatkan. Kalau hukumnya adalah mubah. Orang beli motor. Boleh nggak Pak orang beli motor itu? Boleh. Hukum asalnya adalah boleh. Ya, jangan bilang nggak boleh karena kredit, riba dan seterusnya. Itu nanti. Tapi hukum asalnya adalah boleh. Nah, ketika kita beli motor, ini motor mau buat apa? Apakah mau buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk selainnya? Ya, saya beli motor untuk dagang misalkan, untuk bawa barang dan seterusnya. Sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang dia niatkan. Namun kalau kita niatkan untuk ketaatan, saya beli motor ya untuk dagang, ya untuk ngantar anak sekolah belajar, nuntut ilmu, ya untuk ke masjid karena rumah saya dari masjid jauh dan seterusnya, maka akan lain hasilnya. Fa'alliq qalbaka billahi 'inda talabis salamati minasyurur. Yang terakhir, penulis memberikan wejangan kepada kita semua, gantungkanlah hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala engkau mencari keselamatan dari keburukan-keburukan yang ada. Wal 'afiyati minal fitan. Gantungkanlah hatimu kepada Allah dalam mencari keselamatan dari fitnah-fitnah, penjagaan dari fitnah-fitnah. Wa husuli rizqi, dalam mencari rizki. Wa dukhulil jannah, dan dalam mengharapkan bisa masuk ke dalam surga. Wan najati minan nar, dan selamat dari neraka. Ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ah. Yang kedua, kita gantungkan. Yang pertama, kita gantungkan hati kita kepada Allah, dan yang kedua, ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ah, dengan melaksanakan sebab-sebab yang memang disyariatkan, dengan melakukan ikhtiar. Wa iyyaka wa ta'alluqa bil makhluk. Sebaliknya, jangan sampai kalian menggantungkan hati kalian kepada makhluk, menyandarkan hati kita, harapan kita kepada makhluk. Fa innahu ajizun an kashfid dur. Kenapa? Karena makhluk itu lemah. Makhluk itu lemah, tidak mampu untuk menyingkap madarat yang sedang menimpa diri kita. Makhluk sama seperti kita, lemah. Makhluk sama seperti kita, lemah. Qaturun fil ata. Makhluk itu pelit dalam memberi. Wal makhluqu in kana lahu na'u qudratin fala yu'tamadu alaihi walau fima aqdarahu Allahu alaihi. Dan makhluk, meskipun terkadang pada makhluk tertentu dia memiliki kemampuan, Allah berikan kemampuan padanya, namun tidak boleh kita menyandarkan hati kita dalam perkara-perkara meskipun perkara tersebut memang Allah jadikan si makhluk ini mampu. Contohnya, kita ingin sehat, kita berobat ke dokter. Dokter makhluk atau bukan? Makhluk. Dokter ngasih obat, ngasih resep. Obat yang kita minum makhluk atau bukan?
makhluk. Maka kita tidak boleh menggantungkan harapan kesembuhan kita kepada Pak Dokter, Bu Dokter, ataupun kepada si obat. Memang Allah jadikan sebab, mereka adalah sebab. Namun ketergantungan hati kita bukan kepada makhluk ini, namun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yu'tamadu 'ala Allahi wahdahu. Yang benar, kita harus menggantungkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Penulis mengatakan fa inna man i'tamada ala hasbihi dzal. Orang yang dia bersandar kepada kemampuan dirinya, dzal, dia akan terhina. Wa man i'tamada ala aqlihi dhal. Dan orang yang bersandar kepada akalnya, dhalla, dia akan tersesat. Wa man i'tamada ala malihi qalla. Orang yang bersandar kepada harta yang dia miliki, qalla, tidak akan cukup. Tidak akan cukup. Wa man i'tamada 'alan nasi malla. Dan kalau dia bersandar kepada manusia, dia akan bosan. Bersandar kepada makhluk, hanya ini saja yang bisa didapatkan. Bersandar kepada manusia akan jadi bosan. Bersandar kepada harta, ternyata hartanya sedikit, tidak cukup. Bersandar kepada akal, justru akan tersesat. Akal kita ini Pak Bu, kalau tidak dibimbing oleh wahyu, oleh dalil, maka akan tersesat. Coba kalau semua orang diberikan kebebasan beragama, semua orang akan memahami agama sesuai dengan persepsinya masing-masing. Aku karepku agama ya kayak gini, karepku kayak gini. Semuanya akan memahami dalil, memahami agama seenaknya. Maka orang yang bersandar kepada akal, dia akan tersesat. Maka hendaknya kita bersandar hanya kepada Allah. Fa'tamid 'alallahi wahdahu. Bersandarlah hanya kepada Allah semata. Fa innahu kafika jami'a umurika. Karena sungguh dialah Allah yang akan memberikan kecukupan dalam seluruh urusanmu. Wa huwa mutawalliha in alqaita ilaihi hajatika. Dan dialah Allah yang akan menanggung. Dialah Allah yang akan mencukupi jika engkau lemparkan hajatmu kepada Allah. Jika kita harapkan hajat kita ini bisa terrealisasi, maka kita harapkan kepada Allah, Allah yang akan merealisasikannya. Wasallamta ilaihi maqalida umurika. Dan jika engkau menyerahkan seluruh urusanmu, wa ahsinidz dhanna bihi ta'ala, dan berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal alaihi, bertawakallah kepada Allah fi jami'i umurika, dalam seluruh urusanmu, tuhaqqiq ibadatan min ajalil ibadat, sehingga dengan demikian kita bisa merealisasikan salah satu ibadah yang paling mulia, yaitu apa? Ibadah tawakal. Fala zillata wala qillata fi man tawakkala 'ala Allah. Sehingga
tidak akan terhinakan dan tidak akan kekurangan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang muslih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan jiwa kita, memperbaiki kondisi kita dan membimbing kita senantiasa membimbing kita kepada jalannya yang benar. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.